Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Edufit. Untuk kali ini kita akan khusus membahas tentang P3K. Kita akan persiapan untuk seleksi penerimaan guru P3K tahun 2021. Jadi model soalnya seperti apa? Ini Kemendikbud sudah mengeluarkan soal yang akan keluar seperti apa, model soal yang akan keluar seperti apa itu sudah diberikan ya. Sudah di launching kemarin seperti ini kira-kira. Nah, materi ujian dan jadwal persiapan itu adalah yang pertama, tipe konten soalnya dulu ya, itu terdiri dari kompetensi teknis, tes bakat skolastik yang dipakai hanyalah penalaran, kemudian yang ini manajerial, sosiokultural, pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis. Kemudian di sini diberikan soalnya, butir soalnya untuk yang pertama 50 butir soal, tes bakat skolastiknya ada 40 soal, lumayan banyak ya. Kemudian manajerialnya 30 soal, sosiokultural 20 soal, dan wawancara 10 soal. Jumlah total adalah 150 soal. Kemudian waktunya ini, nah bobotnya untuk yang dua ini dikasih bobot 60%. Kemudian yang tiga ini bobotnya adalah 40%. Jadi lebih besar yang atas ya. Jadi teman-teman harus menguasai yang bagian atas ini, harus dikuasai benar-benar ya. Untuk yang kompetensi teknis, silahkan teman-teman sesuai dengan mata pelajaran teman-teman ya. Jadi harus dikuasai. Kemudian yang tes bakat skolastik ini yang dipakai hanya penalaran saja. Nah, penalaran ini ada bermacam-macam sebenarnya. Ada penalaran umum, ada penalaran analitis, dan juga ada penalaran logis. Nah, untuk yang ini harus dikuasai. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pada tes bakat skolastik yang tentang penalaran. Yang di sini dialokasikan soalnya itu ada 40 butir soal, jadi lumayan banyak ya. Oh ya, bagi teman-teman yang membutuhkan buku untuk persiapan tes CPNS maupun tes PPPK, di bagian deskripsi video ini sudah ada linknya untuk bisa membeli buku. Silahkan klik link yang ada di deskripsi dari video ini untuk membeli buku persiapan untuk CPNS tahun 2021 dan juga PPPK tahun 2021. Kemudian bagi teman-teman yang menginginkan bimbingan online, bimbingan mentoring selama pembelajaran daring, silahkan teman-teman daftar. Linknya ada di bagian deskripsi di bawah video ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS dan juga lolos PPPK. Amin. Baik teman-teman, kita langsung bahas saja soalnya ya. Soalnya ada banyak ini ya. Silahkan teman-teman ikuti semuanya biar nanti teman-teman paham dan siap menghadapi ujian yang akan datang. Sebaiknya soal ini sebelum dibahas, sebaiknya teman-teman baca terlebih dahulu, kemudian dicoba dikerjakan, dipending videonya, kemudian dicocokkan jawabannya ya. Yuk kita beri waktu sedikit, silahkan dipending videonya, kemudian kita bahas. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita bahas ya. Dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara Andri tidak kurang dari Cika dan tidak lebih dari Elisa. Perolehan suara Bondan sama dengan Andri dan tidak lebih dari Elisa. Perolehan suara Diki tidak lebih dari Bondan dan kurang dari Cika. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Ini kalau pikirannya tidak jernih, ini pusing juga ya. Jadi silahkan untuk yang model soal seperti ini harus konsentrasi ya. Konsentrasinya harus benar-benar total ya. Jangan bercabang kemana-mana, konsentrasi biar nanti bisa berpikir dengan jernih. Baik, kita langsung bahas ya. Yang pertama, perolehan suara Andri tidak kurang dari Cika. Andri tidak kurang dari Cika. Berarti artinya apa? Andri itu lebih dari Cika. Berarti Andri kita misalkan dengan A ya. Andri tidak kurang itu berarti kan lebih besar ya. Berarti Andri itu lebih besar dari Cika. Andrinya letaknya di atas, Cikanya letaknya di bawah. Gitu ya. Yang pertama ini. Dan tidak lebih dari Elisa. Jadi si Andri ini tidak kurang dari Cika, berarti artinya lebih besar dari Cika. Dan tidak lebih. Berarti kalau tidak lebih kan berarti di bawahnya. Di bawahnya siapa? Elisa. Berarti si Andri ini letaknya di bawahnya dari Elisa. Gitu ya. Oke, bisa dipahami. Andri tidak kurang dari Cika. Andri itu tidak kurang dari Cika, berarti Andri itu lebih besar dari Cika. Kemudian Andri sendiri itu tidak lebih dari Elisa, berarti di bawahnya Elisa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, perolehan suara Bondan sama dengan Andri. Andrinya kan di sini, berarti Andri ini sama dengan Bondan. Gitu kan? Perolehan suara Bondan sama dengan Andri, berarti sama. Dan tidak lebih dari Elisa, ya jelas ya. Tidak lebih dari Elisa berarti di bawahnya Elisa gitu kan. Nah,
Selanjutnya, perolehan suara Diki tidak lebih dari Bundan. Berarti di bawahnya Bundan dong ya. Dan kurang dari Cika. Nah, berarti di bawahnya Cika dong. Berarti si Diki ini letaknya di bawahnya Cika. Ini Diki. Sudah selesai ya? Nah, pertanyaannya Pak, siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Ya, tentunya yang paling atas ini ya. Jadi yang sebagai ketua kelas adalah yang E, yaitu Elisa. Jawabannya adalah yang C. Oke, jawaban teman-teman benar? Oke, sahabat Innovate, kita lanjut ke nomor 2 ya. Dicoba dulu ya. Soalnya seperti ini dibaca, dipending videonya, kemudian dijawab jawabannya yang mana. Baik, kalau sudah kita bahas, siswa kelas 3 akan naik ke kelas 4 jika sudah lulus ujian perkalian. Dani dan Seno adalah siswa kelas 4. Nah, kesimpulannya apa? Dani dan Seno pasti mampu mengerjakan soal ujian. Kita cek dulu ya. Ini ada syarat ya. Siswa kelas 3 akan naik kelas jika jadi syarat wajib ya, sudah lulus ujian perkalian. Jadi dia akan naik ke kelas 4 jika sudah lulus ujian perkalian. Padahal Dani dan Seno itu adalah siswa kelas 4. Berarti otomatis Dani dan Seno ini sudah pasti lulus ujian perkalian. Ya enggak? Ya. Jadi kalau jawaban yang A, Dani dan Seno pasti mampu mengerjakan ujian perkalian, yaitu ya benar, ya kan? Berarti jawabannya A. Tapi kita cek dulu yang B. Seno tidak lulus ujian perkalian. Seno tidak lulus ujian perkalian. Padahal Seno kan sudah kelas 4 kan. Kalau kelas 4 itu kan syaratnya sudah lulus ujian. Ini dikatakan tidak, berarti salah. Gitu ya. Yang C. Dani tidak lulus ujian perkalian. Sama juga ya, karena Dani dan Seno kan semuanya sudah kelas 4. Berarti otomatis sudah lulus ujian perkalian. Berarti pernyataan yang C salah juga. Yang D. Dani dan Seno belum tentu mampu mengerjakan ujian perkalian. Belum tentu. Sudah pasti tentu karena sudah kelas 4 itu sudah pasti lulus ujian perkalian. Berarti pernyataan yang D ini juga salah. Kemudian yang E, Dani lebih pandai dari Seno. Tidak ada yang mengatakan di sini Dani lebih pandai dari Seno. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa Dani atau Seno yang paling pandai itu tidak bisa. Jadi tidak ada tanda-tanda yang mengatakan bahwa Dani dan Seno ini siapa yang lebih pandai, tidak ada keterangannya. Berarti tidak bisa dibuat kesimpulan. Otomatis jawabannya yang paling benar tetap yang A ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, sahabat Innovate, kita lanjut ke nomor 3 ya. Dicoba dulu ya. Silahkan dipending videonya, kemudian dicoba dikerjakan jawabannya yang mana. Oke, kalau sudah kita bahas ya. 4 orang pedagang soto menghitung hasil penjualan dalam suatu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang 3. Pedagang mana yang hasil penjualannya paling banyak? Kita cek dari depan ya. Di sini, awalnya dari sini. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4. Artinya pedagang 3 itu yang di atasnya 4 ya. Pedagang 3 lebih banyak daripada pedagang 4. 4-nya di bawahnya 3. Tetapi tidak melebihi dari pedagang 1. Jadi yang 3 ini tidak melebihi 1. Berarti 1 paling di atas sendiri ya. Paling atas sendiri. Karena tidak melebihi 1 yang 3 ini. Berarti 1 letaknya di atas sendiri. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4. Nah, berarti 4-nya di sini ini sama dengan pedagang 4. Pedagang 2 itu sama dengan pedagang 4. Gitu ya. Pedagang 2 sama dengan pedagang 4. Tetapi tidak melebihi pedagang 3. Ya jelas ya, karena di bawahnya 3. Gitu ya. Pedagang mana yang hasil penjualannya paling banyak? Dari sini sudah kelihatan ya. Yang paling banyak adalah pedagang nomor 1. Yaitu jawabannya yang A. Oke, sahabat Edufit, kita lanjut ke nomor 4 ya. Soal tentang penalaran logis. Ya, penarikan kesimpulan. Silahkan dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita bahas. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Kesimpulan yang tepat adalah, ini sebenarnya ada triknya ya untuk mengerjakan soal ini. Triknya begini, di sini ada kata semua, kemudian di sini ada sebagian, maka hampir dipastikan bahwa jawabannya adalah yang sebagian. Jadi kalau ada kata semua itu hampir dipastikan salah. Jadi yang ini sementara kita salahkan dulu ya. Karena kalau ada plural, yang semua itu kan plural, kemudian sebagian itu artinya partikular, itu maka jawabannya adalah partikular. Ya, berarti jawabannya di antara B atau D. Ini sementara ya.
Kemudian trik yang kedua ya, jika tidak mau berpikir panjang ya. Untuk yang sama, ini yang sama kita coret ya. Kalau yang sama dicoret berarti tinggal pelaut sama bukan penyelam. Berarti tinggal pelaut sama bukan penyelam gitu kan. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya, ini kita harus buktikan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ragu dan kurang yakin, kita akan cari dengan cara biasa. Caranya begini. Ini ada kata semua ya. Semua pelaut adalah perenang. Jadi di sini subjeknya adalah pelaut ya. Kita tulis pelaut ya. Jadi pelaut, kalau ada semua itu berarti panahnya satu ya. Jadi panahnya satu saja, tidak bercabang ya. Itu kalau semua. Kalau sebagian berarti panahnya bercabang. Jadi di sini adalah semua pelaut adalah perenang. Jadi panahnya ke di sini ke perenang. Perenang. Selanjutnya, sebagian perenang bukan penyelam. Jadi sebagian, kalau ada kata sebagian berarti pasti panahnya bercabang ya. Artinya yang satu bukan penyelam, yang ini bukan penyelam ya. Penyelam berarti kalau yang ini bukan, berarti yang ini adalah penyelam. Jadi lawannya ya. Kalau yang ini adalah bukan penyelam, berarti yang ini adalah penyelam. Oke, kalau ada kata sebagian berarti panahnya 2, kalau ada kata semua berarti panahnya 1. Boleh dengan menggunakan cara ini atau boleh dengan menggunakan metode lingkaran ya. Silahkan, enaknya menurut teman-teman yang mana silahkan dipakai. Tapi untuk kali ini Edufit akan berikan dengan cara panah ya. Nah, sekarang kita cek yang A jawabannya. Semua penyelam adalah pelaut. Semua penyelam adalah pelaut. Tidak ya. Jadi yang ini tidak. Kemudian yang B, sebagian pelaut bukan penyelam. Sebagian pelaut. Pelaut itu sudah pasti semuanya perenang, sedangkan perenang itu sebagiannya bukan penyelam dan sebagiannya penyelam. Sehingga pelaut itu sebagian bukan penyelam dan sebagian lagi penyelam. Kalau ada kata sebagian pelaut adalah bukan penyelam, sebagian pelaut adalah bukan penyelam, berarti benar ya. Karena sebagian pelaut bukan penyelam itu benar, berarti yang ini benar. Ya sudah, jawabannya memang benar B ya. Oke, sahabat Edufit, kita lanjut ke nomor 5 ya. Soalnya seperti ini adalah soal tentang penalaran analitis. Yuk dicoba ya, jawabannya yang mana. Oke, sudah ketemu jawabannya, sekarang kita bahas ya. Dalam sebuah perlombaan lari, Ali mencapai garis finish sesaat setelah Lukman. Bima mencapai garis finish di antara Lukman dan Rino. Rino sendiri mencapai garis finish setelah Dedi, yang merupakan juara lomba tersebut. Urutan masuk finish kelima anak tersebut adalah, di sini sudah ada keterangan ya bahwa yang merupakan juara tersebut itu siapa? Dedi. Nah, di sini ya. Rino sendiri mencapai garis finish setelah Dedi yang merupakan juara lomba tersebut. Berarti kan Dedi yang pertama ya. Berarti yang Bima ini salah, yang ini salah ya di antara B, C, D. Oke, kita tulis Dedi yang pertama. Itu ya, karena dia juara ya. Rino sendiri mencapai garis finish setelah Dedi. Berarti di sini ada Rino ya. Setelah Dedi itu ada Rino. Ini keterangannya di sini ya dari kalimat yang ini. Selanjutnya kita kembali ke kalimat yang pertama ya. Ali mencapai garis finish setelah Lukman. Berarti Lukman dulu ya. Lukman dulu baru Ali. Gitu ya. Kemudian Bima mencapai garis finish di antara Lukman dan Rino. Di antara Lukman dan Rino, berarti Bima letaknya di sini ya. Oke, sudah ketemu berarti ya. Ya sudah, berarti jawabannya adalah D. D itu Dedi, Rino, Bima, Lukman, dan Ali. Berarti jawabannya yang C ya. Baik, kita lanjut ke nomor 6 ya. Soalnya seperti ini, silahkan dicoba dikerjakan dulu ya. Ini soal tentang penalaran logis. Sudah ketemu ya jawabannya yang mana? Kita baca dulu soalnya. Jika hewan hidup di darat, ia tidak bisa hidup di air. Jika hewan hidup di air, ia tidak bisa hidup di darat. Kesimpulan yang tepat adalah, ini sebenarnya berdiri sendiri-sendiri ya. Yang pertama, jika hewan hidup di darat, maka ia tidak bisa hidup di air. Sementara yang kedua, jika hewan hidup di air, maka ia tidak bisa hidup di darat. Jadi artinya ini berdiri sendiri-sendiri ya. Berarti kalau kita gambarkan berarti terpisah ya, dunianya terpisah. Ini adalah hewan darat ya, kemudian ini adalah hewan air. Jadi yang darat
hewan darat ini tidak bisa hidup di air, sementara hewan air tidak bisa juga hidup di darat. Jadi tidak ada yang hidup di keduanya ini. Jadi sendiri-sendiri. Kita langsung ke jawaban ya, yang A. Ada yang hidup di air dan juga di darat. Nah, untuk yang pernyataan yang A ini maksudnya adalah ada hewan yang hidup di air sekaligus hidup di darat, gitu maksudnya. Berarti kan tidak ya, karena ini berdiri sendiri-sendiri, berarti yang ini salah. Kemudian yang B, tidak ada yang hidup di air dan juga di darat. Maksudnya tidak ada yang hidup di air sekaligus hidup di darat. Iya, kalau yang darat darat saja, yang air air saja, maksudnya begitu. Berarti kan benar ya, sesuai dengan pernyataan ini. Jawabannya B pastinya ya. Coba kita cek yang C. Tidak ada yang hidup di darat dan juga tidak hidup di air. Tidak ada yang hidup di darat dan juga tidak hidup di air. Hidup di darat dan juga tidak hidup di air. Ada ya, berarti ini maksudnya hewan darat ya. Karena hewan darat itu hidup di darat dan tidak hidup di air. Berarti harusnya ada. Di sini dikatakan tidak ada. Berarti salah ya. Kemudian yang D, ada yang tidak hidup di air dan juga tidak hidup di darat. Terus hidup di mana? Tidak hidup di air dan juga tidak hidup di darat. Berarti tidak di keduanya ini. Berarti hidupnya di mana? Di udara. Berarti tidak sesuai dengan pernyataan yang diberikan ya. Berarti salah. Kemudian yang E, tidak ada yang hidup di air dan juga tidak hidup di darat. Hidup di air, tidak hidup di darat. Berarti maksudnya kan hewan air ya. Karena hidupnya di air dan dia tidak hidup di darat. Harusnya ada ya. Di sini dikatakan tidak ada. Berarti salah juga. Nah, berarti benar ya. Jawaban yang paling benar adalah yang B. Baik sahabat Edufit, kita lanjut ke nomor 7. Soalnya seperti ini adalah soal tentang penalaran analitis. Silahkan dicoba dikerjakan dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita bahas. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Dini tidak bersebelahan dengan Bundan atau Nia. Titin duduk di dekat Nia. Dini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Titin. Bundan tidak ingin didahului Heri dan Heri bersebelahan dengan Dini. Nia duduk di urutan terakhir. Siapakah yang duduk di urutan kedua? Oke, ternyata dari sini sudah ada kepastian ya bahwa yang duduk terakhir Nia duduk di urutan terakhir, sudah pasti Nia di yang ujung sendiri. Tapi di sini ada juga ya, Bondan tidak ingin didahului oleh Heri. Jadi artinya Bondan itu di depan ya, di depannya Heri maksudnya. Bondan itu berarti di depannya Heri. Bondan baru Heri. Nah, Heri sendiri bersebelahan dengan Dini. Heri bersebelahan dengan Dini, kan begitu, ya kan? Selanjutnya apa? Ya, kita lihat yang atas. Dini tidak bersebelahan dengan Bondan. Dini ini tidak bersebelahan dengan Bondan. Ya sudah benar ya. Ini kan dibatasi sama Heri. Betul. Atau Nia. Jadi Dini juga tidak bersebelahan dengan Nia. Berarti Nianya masih ada jarak di sini. Ini Nia. Jadi masih ada jarak di sini satu ya. Dini duduk di dekat Jufri. Nah, Dini duduk di dekat Jufri. Berarti sini Jufri. Dan Jufri duduk di dekat Titin. Jufri duduk di dekat Titin. Oke. Karena di sini tinggal yang belum adalah Nia, padahal Nia itu urutan yang terakhir, berarti yang terakhir adalah Nia. Nah, ini urutannya adalah Bondan, Heri, kemudian Dini, Jufri, Titin, dan Nia. Pertanyaannya adalah siapakah yang duduk di urutan kedua? Yang urutan kedua ya ini si Heri ya, berarti jawabannya adalah yang E. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke nomor 8 ya, soal tentang penalaran logis. Yuk dicoba dikerjakan ya, soalnya seperti ini. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita bahas. Semua seniman adalah kreatif, sebagian ilmuwan adalah seniman. Kesimpulan yang tepat adalah, masih ingat ya, kalau ada semua sama sebagian, berarti jawabannya pastilah sebagian. Berarti yang semua ini sementara kita salahkan dulu ya. Kemudian seniman kreatif, di sini ada seniman, di sini ada seniman. Kemungkinan besar senimannya tidak dipakai. Jadi yang dipakai adalah yang ilmuwan dan kreatif. Jadi sebagian ilmuwan kreatif. Ya, jawabannya adalah yang A ya, sebagian ilmuwan kreatif. Baik, sekarang kita cek dengan pembahasan biasa dulu ya.
Semua seniman kreatif, semua seniman saya singkat dengan SN saja ya. Semua seniman, karena ada kata semua berarti panahnya satu, semua seniman panahnya ke kreatif. Saya singkat dengan KR, kreatif gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagian ilmuwan adalah seniman. Ini senimannya sudah ada di sini ya, berarti di sini adalah ilmuwan, ILM saja ya, ilmuwan. Sebagian ilmuwan adalah seniman. Karena sebagian, ya berarti sebagian itu berarti panahnya kedua. Berarti yang pertama ke seniman, yang kedua berarti bukan seniman, gitu kan? Karena yang di sini ada sebagiannya ke seniman, sebagian lagi adalah bukan seniman. Nah, dari sini kesimpulannya adalah yang A, coba kita cek ya. Sebagian ilmuwan adalah kreatif. Sebagian ilmuwan, karena ilmuwan itu sebagiannya adalah seniman, dan semua seniman adalah kreatif. Maka kesimpulannya adalah sebagian ilmuwan adalah kreatif. Ya, kalau begitu jawabannya adalah yang A ya. Baik sahabat Edufit, kita lanjut ke nomor 9 ya. Untuk menguji kemampuan teman-teman silahkan dicoba dulu soal ini. Ini soal tentang penalaran logis, pengambilan kesimpulan. Yuk jawabannya yang mana? Oke, kalau sudah kita bahas ya. Semua siswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Kesimpulan yang tepat adalah, nah kalau dengan cara yang tadi, kalau ada semua sama sebagian, plural dan partikular, maka jawabannya pastilah partikular ya. Jadi sementara untuk yang semua ini kita salahkan dulu ya. Tapi nanti dulu, ini karena ada kemungkinan lain ya. Selanjutnya, sesuai dengan teori yang tadi ya, jika ada yang sama, ini lulus ujian, ini lulus ujian, ini berarti lulus ujiannya harus hilang. Ternyata di sebagian ini, yang D dan E ini, semuanya ada lulus ujian, berarti tidak hilang kan? Nah, ini masalahnya di situ ya. Maka mau tidak mau ini harus dicari dengan cara biasa, gitu kan? Kecuali kalau ini tidak ada kata lulus ujian yang diberikan, maka pilihlah yang itu. Karena di sini lulus ujiannya ada di duanya, harusnya dicoret ya, harusnya tidak muncul. Tapi ini tetap muncul, maka mau tidak mau kita harus mencari dengan cara biasa. Oke, kita cek ya. Di sini adalah semua siswa yang belajar, berarti semua siswa yang belajar. Kita singkat dengan PLJ aja ya, belajar. Ya, siswa yang belajar itu semua. Kalau ada semua berarti panahnya berapa? Masih ingat ya, panahnya 1. Itu akan lulus ujian, berarti kita tulis dengan lulus. Jadi semua yang belajar itu lulus. Pernyataan yang kedua, sebagian yang lulus ujian ini ternyata tidak belajar, berarti dari yang ini ternyata di sini tidak belajar ya, tidak PLJR ya. Jadi yang lulus ujian ini selain yang belajar juga ada yang tidak belajar yang juga lulus ya. Sebagian yang lulus ujian ternyata tidak belajar, ini juga lulus ujian. Tapi kan sebagiannya ya, berarti yang sebagian lagi pastinya tidak lulus dong ya, karena hanya sebagian yang lulus, yang sebagian lagi tidak lulus. Gitu maksudnya. Jadi gambarannya seperti ini ya, logikanya. Coba kita cek yang A. Semua siswa belajar. Semua siswa belajar. Karena di sini dikatakan ada yang tidak belajar ya. Dari pernyataan ini ada kata-kata tidak belajar kan. Berarti kan pernyataan yang A salah ya. Karena ada yang tidak belajar dan lulus. Gitu ya. Kemudian yang B, semua siswa belajar dan lulus ujian. Semua siswa belajar dan lulus ujian. Ada kok yang tidak belajar dan lulus ujian ya. Jadi tidak semua siswa yang belajar. Yang tidak belajar pun juga lulus. Kemudian yang C, semua siswa yang tidak belajar tidak lulus ujian. Ada kok ya. Yang tidak belajar itu lulus ujian, ada. Ini dikatakan tidak lulus ujian, berarti kan salah. Kenyataannya bertentangan dengan pernyataan atau premis yang kedua, gitu kan? Berarti yang ini salah, ya tadi salah ya. Kemudian yang D, sebagian siswa yang belajar tidak lulus ujian. Sebagian siswa yang belajar tidak lulus ujian. Katanya di premis pertama kan mengatakan semua siswa yang belajar pasti ya, pasti lulus ujian. Di sini sebagian siswa yang belajar tidak lulus ujian. Karena di sini semuanya itu pasti lulus ujian, berarti kan panahnya hanya 1, tidak ada kata yang tidak lulus ya. Jadi semuanya lulus, berarti ini salah, bertentangan dengan premis yang pertama. Yang E, sebagian siswa belajar dan lulus ujian. Sebagian siswa belajar dan lulus ujian. Jangankan sebagian, semua saja lulus, apalagi hanya sebagiannya juga pasti lulus ya. Ini tidak bertentangan dengan premis yang pertama ya. Jangankan sebagian, semua saja yang belajar itu pasti lulus, apalagi yang sebagian siswa yang belajar pastinya juga lulus gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang E ya.
Oke teman-teman, kita belajar sampai dengan nomor 9, sekarang kita ke nomor 10. Nah, untuk yang nomor 10 ini soal tentang penalaran analitis, silahkan teman-teman coba kerjakan jawabannya yang mana, kemudian ditulis di kolom komentar ya, jawaban teman-teman yang mana. Baik, sampai sini dulu ya, kita bahas tentang tes bakat skolastik, tentang penalaran khususnya untuk persiapan PPPK, dan juga di sini juga termasuk di soal CPNS juga ada yang soal seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mendaftar di PPPK lolos dan dapat NIP, nomor induk pegawai PPPK ya. Dan juga yang daftar CPNS, mudah-mudahan teman-teman juga lolos CPNS. Amin ya. Kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, yuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari EduFit. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.